Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai penelitian sejarah. Pada pembahasan yang pertama, kita bahas mengenai pengertian metode penelitian sejarah. Menurut Gilbert, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tertulis. Adapun cara kerja atau langkah-langkah metode sejarah. Yang pertama, ada pemilihan topik. Topik atau judul penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan melalui penelitian. Topik atau judul penelitian yang dipilih adalah peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting. Topik atau judul penelitian haruslah orisinal. Lalu, topik penelitian yang dipilih haruslah mudah dijangkau, memiliki signifikansi antara fakta dan argumentasi, dan memiliki validitas sumber, fakta, dan argumentasi. Topik yang dipilih harus memiliki kesatuan ide dengan nilai, orisinalitas, dan kepraktisan dalam proses pemilihan topik. Langkah yang kedua yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Agar sumber-sumber sejarah yang sangat beragam tersebut tidak menyulitkan sejarawan, maka perlu diklasifikasikan agar lebih memudahkan dalam menggunakannya. Karena materi tentang sumber sejarah sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, maka kita coba tayangkan kembali mengenai sumber sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah ini merupakan alat, bukan tujuan akhir. Adanya sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya kenyataan sejarah. Dengan sumber sejarah inilah sejarawan dapat mengetahui kenyataan sejarah. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Terdapat sumber dokumenter. Sumber dokumenter berupa bahan sejarah dalam bentuk tulisan. Yang pertama, ada laporan. Laporan-laporan dapat berupa laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Yang kedua, surat-surat. Surat-surat dapat menjadi sumber sejarah, baik surat-surat pribadi maupun surat-surat resmi yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, surat kabar. Sumber tertulis yang banyak merekam atau mencatat kejadian-kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat adalah surat kabar. Berita yang dimuat dalam surat kabar sangat beragam, ada berita ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang keempat, catatan pribadi. Catatan pribadi ini dapat memberikan informasi yang mungkin saja tidak terdapat pada laporan-laporan resmi, misalnya laporan resmi pemerintah. Yang kelima, ada notulen rapat. Notulen rapat adalah catatan-catatan yang berisi tentang hal-hal yang menjadi materi penting dalam pembicaraan rapat. Selain sumber dokumenter, terdapat juga sumber artefak. Artefak yaitu peninggalan kebudayaan berupa benda-benda hasil manusia di masa lalu. Yang pertama ada prasasti. Yang kedua ada candi. Yang ketiga ada benteng. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya sumber lisan. Sumber lisan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara metode sejarah lisan. Sejarah lisan adalah satu dari sumber sejarah yang ada pada ingatan pelaku atau penyaksi suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada zamannya, kemudian diungkapkan secara lisan oleh pelaku dan penyaksi sejarah itu sendiri. Si pelaku ini bertanggung jawab atas kebenaran kejadian yang dikisahkannya, sehingga informasi lisannya itu dapat dipergunakan sebagai sumber dalam penulisan sejarah. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber. Dalam metode sejarah, kritik sumber dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian atau otentisitas bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber-sumber sejarah. Kritik eksternal menilai tentang waktu pembuatan dokumen dan bahan yang dipakai untuk membuat sumber sejarah tersebut. Selanjutnya ada kritik internal. Kritik internal adalah usaha untuk menentukan atau menyelidiki kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Kritik internal juga mengacu pada kebenaran isi dari sumber-sumber sejarah. Kritik internal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah. Yang kedua, membuat perbandingan kesaksian dari berbagai sumber. Langkah selanjutnya yaitu historiografi. Historiografi adalah proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Tahap-tahap penulisan mencakup interpretasi, eksplanasi, sampai kepada presentasi atau pemaparan sejarah. Tahap penafsiran atau interpretasi ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengungkapkan makna dan hubungan di antara fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah.
Yang kedua, tahap penjelasan atau eksplanasi. Dalam setiap pembahasan mengenai metodologi sejarah, penjelasan merupakan satu pusat utama yang menjadi sorotan. Penjelasan berarti membuat terang, jelas, dan dapat dimengerti. Dan yang ketiga ada tahap penyajian. Dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan itu merupakan paparan, penyajian, dan presentasi yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca dan pemerhati sejarah. Penyajian sejarah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu deskriptif naratif, sejarah analitis kritis, dan gabungan deskriptif naratif dan analitis kritis. Cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.